Pasukan Rusia telah membunuh setidaknya 12 orang dan melukai puluhan lainnya dalam serangan di seluruh Ukraina, termasuk juga serangan drone terhadap sebuah kereta penumpang. Kemarin, drone Rusia menyerang kereta penumpang penuh, menewaskan minimal 5 orang. Serangan terjadi di timur laut Kharkiv, dan serangan pada kereta penumpang seperti ini jarang terjadi. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut serangan itu sebagai terorisme. 27 Januari 2026 Kharkiv, Ukraina. Kereta penumpang terbakar, asap hitam keluar dari salah satu gerbong tengah. Orang-orang panik berlari, sebagian membawa yang terluka, lainnya berteriak minta tolong. 6 orang meninggal, puluhan lainnya terluka. Di antara penumpang yang selamat ada seorang tentara Ukraina, nama perangnya Omar, seorang komandan unit drone. Dia dalam perjalanan pulang dari cuti saat tabrakan terjadi, dan Omar langsung menyadari sesuatu yang tidak dipahami penumpang lain. Kereta berhenti di rel itu hanya berarti satu hal. Mereka masih menjadi target, karena Omar tahu persis bagaimana drone militer bekerja, dan dia tahu bahwa jika ada operator yang mengendalikan serangan itu, jadi Omar melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia mengatur evakuasi segera, membawa orang-orang menjauh dari kereta ke perlindungan jalan raya terdekat, dan mungkin telah menyelamatkan puluhan nyawa. Namun, inilah kenyataan yang mengganggu. Ini bukan kereta militer, melainkan kereta Barvinkov-Lviv Chop, jalur penumpang biasa untuk keluarga yang pulang ke rumah. Ada pekerja sipil tak bersenjata, dan yang membedakan serangan ini bukan siapa yang tewas. Rusia sering melakukan hal ini. Yang menarik perhatian adalah bagaimana mereka tewas, karena kereta ini bukan terkena rudal yang ditembakkan dari jauh, bukan terkena artileri, bukan karena keberuntungan atau kesialan. Kereta ini diburu, dilacak, dikejar saat sedang bergerak. Dan kemudian, dengan presisi seperti operasi bedah, 3 drone Shahed Rusia menghantam bukan lokomotifnya, yang seharusnya menjadi target paling jelas, namun gerbongnya berada di tengah kereta. Akurasi tersebut begitu luar biasa, sehingga para penyelidik militer Ukraina langsung menyimpulkan bahwa ini bukan otomatis. Ada operator manusia, seseorang yang mengendalikan secara langsung, melihat semuanya, mengendalikan semuanya. Disinilah semuanya makin rumit. Bagaimanapun, bagaimana Rusia dapat melacak dan menyerang kereta yang bergerak beberapa kilometer jauhnya dengan begitu tepat? Baik, jawabannya ada pada sesuatu yang tak seharusnya mereka miliki. Starlink, teknologi internet satelit yang sama yang diberikan Amerika Serikat dan Elon Musk kepada Ukraina untuk membela diri, saat ini digunakan Rusia untuk membunuh warga sipil Ukraina. Tapi sebelum menjelaskan bagaimana hal itu terjadi, kamu perlu memahami apa itu Starlink dan apa artinya dalam perang ini. Kita membahas sistem internet satelit. Bayangkan seperti ini. Kamu punya antena kecil, colokkan ke listrik, dan melalui ribuan satelit di sekitar bumi, kamu bisa mendapatkan internet cepat di mana saja. Pada 2022 saat, Rusia menyerang dan merusak menara seluler serta kabel internet Ukraina, Elon Musk menawarkan Starlink. Orang Ukraina tiba-tiba memiliki internet berfungsi, memungkinkan koordinasi militer saat segalanya hancur. Starlink jadi tulang punggung pertahanan Ukraina. Tapi, saat Ukraina menggunakan teknologi ini untuk bertahan, di suatu tempat di Rusia, para insinyur militer sedang mendapatkan sebuah ide. Mereka mungkin bertanya, bagaimana jika kita memakai teknologi yang sama? Kita kembali ke kereta itu sebentar, karena peristiwa ini memberi jawaban atas pertanyaan itu. Lihatlah, drone Rusia umumnya memakai Global Positioning System dasar. Anda masukkan koordinat sebelum peluncuran, lalu drone terbang sendiri ke tujuan. Itu efektif untuk target diam, tapi jika target bergerak, drone gagal. Selama bertahun-tahun begitu, hingga ada Starlink
semuanya berubah. Kini, operator Rusia dapat melihat langsung tampilan kamera drone secara real time. Jika dia melihat sebuah kereta bergerak, ya, sesuaikan rute dan pilih gerbong yang sesuai. Dan kemudian, menyerang dengan presisi. Itulah bedanya menembak dengan mata tertutup dan melihat target. Dan hal itu yang menewaskan 6 orang pada 27 Januari. Mau tahu bagaimana Rusia mendapat teknologi itu? Untuk memahaminya, kita harus melihat beberapa minggu lalu. DUBAI Uni Emirat Arab. Para pembeli menggunakan perusahaan cangkang untuk membeli terminal Starlink di toko elektronik, sebuah transaksi yang sepenuhnya legal, membayar dengan kartu kredit internasional, dan keluar dengan tanda terima resmi. Pembeliannya sendiri legal, tapi penggunaan akhirnya melanggar syarat layanan. Terminal-terminal itu dikirim ke Kazakhstan yang berbatasan langsung dengan Rusia. Ribuan truk komersial melintas tiap hari di sana, dan terminal-terminal itu masuk ke Rusia tersembunyi dalam muatan komersial. Penyelidikan menemukan satu perusahaan, Emma Ross Cargo, memindahkan ratusan terminal lewat jalur ini. Di sisi lain, perbatasan, terminal-terminal itu muncul di situs Rusia, dijual antara $1.000 hingga $3.000 masing-masing. Tapi mendapatkan terminal itu baru setengah dari masalahnya. Mengintegrasikan perangkat internet komersial ke dalam drone yang terbang dengan kecepatan tinggi membutuhkan rekayasa yang rumit, yang memerlukan baterai tambahan, prosesor canggih, dan perlindungan terhadap getaran. Tapi, pada akhirnya, melalui percobaan dan kesalahan, orang Rusia berhasil mengembangkan drone yang relatif murah, sekarang dengan kemampuan seperti rudal presisi berpemandu. Dan ketika uji coba pertama berhasil, Rusia meningkatkan skala produksinya. Pada Januari 2026, puluhan serangan seperti ini dilakukan, terutama terhadap truk bahan bakar di jalan raya dan konvoi militer yang sedang bergerak. Kemudian, pada 27 Januari kereta itu, 6 orang tewas, puluhan orang terluka. Tekanan terhadap Elon Musk hampir meledak secara sangat terbuka. Ketegangan mencapai puncaknya. Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, membuka Twitter dan memposting pesan keras yang ditujukan kepada Elon Musk. Dia mengatakan, keuntungan dari kejahatan perang dapat merusak citra merek Anda. Pesannya jelas, teknologi Anda membunuh orang, lakukan sesuatu. Musk membalas 2 jam kemudian, menyebut Sikorski sebagai orang bodoh dan menegaskan bahwa Starlink adalah tulang punggung pertahanan Ukraina. Namun, di balik layar, jauh dari media sosial, percakapannya sangat berbeda. Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhail Fedorov, menghubungi langsung eksekutif SPACIX dengan pesan mendesak. Kami membutuhkan solusi sekarang, dan setiap jam yang berlalu, semakin banyak warga sipil Ukraina yang dalam bahaya. Namun, tantangan besar menanti. Bagaimana membedakan terminal Starlink di dalam mobil sipil dengan yang ada di rudal? 2 hari setelah tekanan publik dari Sikorski, tim SPACIX di California menerapkan solusi darurat. Solusinya sederhana dan elegan. Mereka fokus pada kecepatan. Lihat, terminal sipil di mobil atau kereta jarang melebihi 90 km per jam, tapi drone militer, itu terbang jauh lebih cepat. SPACIX kemudian membuat batas kecepatan digital. Setiap terminal yang bergerak di atas 90 km per jam akan secara otomatis terputus. Pembaruan tersebut dikirimkan dari jarak jauh melalui satelit secara instan. Dan kemudian, di puluhan titik di garis depan, operator Rusia melihat layar mereka menjadi hitam. Koneksi terputus. Algoritma SPACIX telah mendeteksi kecepatan di atas batas dan memutuskan sambungan terminal.
Drone-drone itu tetap terbang dalam mode Global Positioning System dasar, tapi sekarang tanpa video langsung, tanpa kontrol yang presisi, dan tanpa kemampuan untuk menyesuaikan target secara real time. Misi-misi dibatalkan dan serangan mulai gagal di seluruh garis depan. Keunggulan Rusia mulai menguap. Tapi pada pagi yang sama, tanggal 1 Februari itu, saat SPACEX merayakan keberhasilan awal mereka, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di wilayah Dnipropetrovsk. Di suatu tempat di sana, drone Shahed 136 sedang terbang, diluncurkan sebelum pembaruan. Terminalnya tetap berfungsi. Drone itu melihat sebuah bus yang mengangkut para penambang yang pulang dari shift malam, pria-pria lelah, pekerja sipil. Operator drone Rusia melakukan kesalahan besar dengan mengira kendaraan itu target militer, lalu mengubah jalur dan menekan tombol. 12 pria tewas, 15 lainnya luka parah. Pada pagi yang sama, dengan ironi, Elon Musk memposting di media sosial, "Langkah-langkah kami untuk menghentikan penggunaan Starlink ilegal oleh Rusia tampaknya berhasil." Namun saat dia menulis itu, 12 keluarga Ukraina menerima kabar terburuk dalam hidup mereka. Langkah-langkah tersebut masih belum sepenuhnya berhasil. Saat itulah, pada hari yang sama, SPACEX menerapkan langkah penanggulangan kedua. Mereka menyusun daftar terminal yang disetujui pemerintah Ukraina. Sekarang, setiap terminal Starlink yang beroperasi di wilayah Ukraina harus didaftarkan secara resmi dengan nama pengguna, lokasi, dan tujuan yang dinyatakan. Tak ada di daftar, akan dimatikan jarak jauh tanpa pemberitahuan. Sangat drastis. Invasif. Jadi pilihannya atau membiarkan lebih banyak warga sipil tewas. Orang-orang Rusia mencoba beradaptasi, membeli lebih banyak terminal, memalsukan catatan, dan memprogram drone agar terbang lebih lambat. Tetapi setiap langkah Rusia selalu diikuti oleh tindakan balasan dari SPACEX. Ini perang dalam perang, kode lawan rekayasa. Perlahan, Rusia kehilangan wilayah udaranya. Dalam minggu-minggu berikutnya, sepanjang Februari 2026, hasilnya menjadi jelas. Serangan Rusia terhadap target bergerak menurun drastis. Drone kembali menggunakan Global Positioning System konvensional. Akurasi bedah pada bulan Januari menghilang dan kereta yang kita bicarakan di awal tadi, ya, kereta kembali berjalan. Keluarga-keluarga mulai bepergian lagi karena sekarang mereka jauh lebih aman, tidak sepenuhnya aman. Kenapa? Perang masih berlanjut. Tapi ancaman spesifik dari drone yang dipandu oleh Starlink sudah dinetralisir. Dampak sebenarnya bukan pada internet, tapi pada kemampuan sebuah negara untuk bertahan. Sementara Rusia kembali beroperasi sebagian dalam keadaan buta. Semua itu diputuskan pengusaha di California. Elon Musk tidak pernah terpilih, tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tidak bersumpah untuk membela konstitusi apapun. Namun, pada akhir Januari itu, dia memiliki kekuatan untuk mengubah jalannya perang antara negara-negara. Dengan baris-baris kode yang dikirimkan dari jarak jauh dan keputusan yang diambil di ruang-ruang korporasi. 6 tewas di kereta, 12 penambang di bus, 18 nyawa hilang. Tapi berapa nyawa yang terselamatkan saat SPACEX menekan tombol itu? Kita takkan tahu angka pastinya. Yang sangat jelas adalah perang modern dilancarkan dengan perangkat lunak, satelit, dan keputusan korporat yang diambil ribuan kilometer dari garis depan. Dan siapa yang menguasai teknologi, menguasai medan perang. Inilah kenyataan perang di abad ke-21. Saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah menurut Anda perusahaan swasta seperti SPACEX layak memiliki pengaruh besar atas konflik militer antar negara? Atau sebaiknya kekuasaan itu hanya di tangan pemerintah terpilih? Tulis jawaban di komentar. Jika Anda menyukai video ini, bagikan kepada seseorang yang tertarik dengan teknologi dan geopolitik.
Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti lebih banyak analisis tentang apa yang sedang terjadi di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.